Pesawat jatuh, kapal tenggelam. Munculnya di mana? Mantap. Hah? Mantap. Munculnya di koran. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian. Dan hari ini seperti kalian lihat, kita bakal mukbang makanan Korea. Soalnya dari kemarin gua nontonin BTS terus, dan akhirnya sekarang jadi pengen makan Korea. Suami udah stres gue kenapa nontonin BTS terus. Anyway, jadi di depan kita udah ada sama ini Korean Teriyaki. No, teriyaki is Japanese. Kalau ini Korean teriyaki. Korean. Ya itu. Jadi ini ada sapi di sini, bumbu Korea, sama terus ada sayurnya sedikit, sama ada bumbu Koreanya di sini, namanya apa ya? Pokoknya yang tubenya warnanya hijau, gue lupa. Sama ada sedikit bawang di sini. Soalnya kita nggak punya kimchi, jadi gue pengen makan yang ada asam-asamnya. Ini udah agak sedikit kayak dibikin acar gitu. Jadinya ya sudah, ayo kita makan karena sudah lapar. Tapi sebelumnya, hari ini cerita kasus yang gue tau gue udah beberapa kali bilang bahwa kasus-kasus tuh seperti kayak di film ya, tapi ini tuh beneran kayak film ya. Dan bahkan akhirnya memang nantinya bakal dibikin, udah dibikin film. Ya, tapi mari kita coba dulu makanannya. Lapar banget, let's go. Oh my goodness, look at this. Ini ada sausnya, taruh di atas ini. Sama ada siapa yang suka makan bawang? Ini bukan raw, ya raw sih sebenarnya sih, tapi ya diacarin. Wow. What? Sayur. Buat bungkus. Kenapa ya? Kenapa enak banget? Kenapa? Why? Why? Coba aku makan tanpa bawang. So good. Wow. I'm so happy. So good. By the way ya, katanya kalau di film-film kalau ada suara tulang patah gitu, mereka pakai sayur, men. Dengerin ya. Bener juga sih. Mirip nggak? Ini kayak dahan pohon juga suaranya. Iya nggak sih? Sekali lagi, men. Biar nggak? Wow. Cari ya sayurnya yang keras. Oke guys, ceritanya hari ini tentang The Black Widow. Kalau kalian yang udah tahu ceritanya dan tahu apa itu Black Widow. Black Widow itu kan sebenarnya dari laba-laba ya. Do you know why? Kenapa dia dipanggilnya Black Widow? No? Karena kalau laba-laba Black Widow itu setelah mereka bisa punya baby,
Ya anyway, setelah melakukan hubungan terus habis itu dia selalu akan membunuh si cowok laba-labanya. Soalnya sudah tidak ada gunanya lagi dengan cara dimakan. Buset, serem banget. Nah, makan dari ya kalian udah tahu lah ya kira-kira alur ceritanya nih gimana. Nggak sampai dimakan sih, tapi ya ini dia dibilangnya dia ini Black Widow. Cerita hari ini tentang Stacy Castor dan David Castor dan dua anaknya Ashley and Brie. Jadi si Stacy Castor ini dia di Amerika, dia ini janda, udah punya anak 2, udah lumayan gede anaknya dua-duanya, dan akhirnya dia ketemu sama si David. Dan David ini juga udah cerai dari istrinya, udah punya anak, anaknya juga udah gede. Dan kayaknya ya mereka gimana ya, sama-sama di jalur hidup yang sama, sama-sama di stage of life yang sama gitu maksudnya. Jadinya mereka ketemu terus habis itu mereka, oh ya, I love you, you love me, let's make a family. Dan akhirnya mereka jadi satu keluarga, like a blended family. Nah si cowoknya ini, si Davidnya ini nggak bawa anaknya, soalnya anaknya udah tinggal sendiri lah pokoknya, udah gede. Nah si Stacy ini masih bawa si 2 anaknya, namanya Ashley and Brie. Dan waktu ketemu pertama kali sama si David bilang, gue sebenarnya udah nggak pengen punya anak lagi. I don't need another child. I have my child. Jadi ya gue sekarang ini cuma jadi kayak authority figure gitu loh for you. Jadi ya lu bakalan denger apa yang gue bilang, lu akan turutin apa yang gue bilang, tapi gue nggak bakalan bisa jadi papi lu gitu loh. Oke. He sounded like a great guy. Ya anyway, jadinya mereka nggak deket gitu loh. Si David sama si anak-anaknya si Stacy ini memang nggak deket. Tapi lama-lama kelamaan kayaknya ya lumayan lah gitu. Datang ke graduationnya si Ashley, dan akhirnya mereka udah bisa bukan seperti papi sama anak sih, lebih kayak ke temenan gitulah, lebih friendly. Wow. Terus tiba-tiba setelah si Ashley graduation gak lama kemudian, pada suatu pagi maminya telepon ke polisi tiba-tiba. Soalnya dia bilang, oh aduh ini tolong cekin a welfare check gitu buat suami gue. Soalnya kita kerja di tempat yang sama. Kita akhir minggu ini, kemarin ini kita bertengkar berdua, dan dia gak keluar dari kamarnya. Pagi ini biasanya ya gue pikir dia bakalan ke kantor juga sama-sama gue gitu loh. Kita memang pisah gitu loh perginya. Tapi dia gak datang. Dan gue nggak dengar dari dia gitu loh. Dan itu tuh kayak bukan ciri khasnya dia. Dia kalau misalnya kerja dia pasti datang kerja gitu loh. Can you check gitu loh ke rumah gue? Jadi ini memang posisinya udah di tempat kantornya dia. Si ceweknya, si Stacy-nya udah ada di kantor gitu. Nah terus habis itu polisinya bilang, oh kenapa lu khawatir banget gitu kan, maksudnya siapa tahu aja dia nggak apa-apa gitu loh. Terus habis itu si Stacy-nya bilang, well sebenarnya si David ini tuh agak-agak depresi katanya dia, dan kita punya pistol, dan pistolnya itu ada di kamarnya dia, di mana dia mengunci dirinya sendiri. Dan dia bilang bahwa si David ini masuk ke kamar bawa alkohol 1 botol gitu gede. Terus habis itu kayak nggak mau keluar gitu ya, pokoknya ya takut lah, yuk tolong dicek gitu. Ya udah kan akhirnya polisinya ketok-ketok si kamarnya si David ini gitu, bilang, hey David gitu, are you there? Terus habis itu kok nggak ada suara gitu loh. Terus ya udah sama mereka akhirnya didobrak si pintunya ini. Terus habis itu mereka lihat si David sudah tergeletak gitu di ranjangnya dia, nggak pakai baju sama sekali, aneh, dan udah kelihatan bahwa dia udah mati. Di saat yang bersamaan si polisi lihat bahwa oh, kenapa ini ada botol alkohol, sama ada botol cranberry juice, sama ada satu lagi botol anti-freeze. Let me say it right. Anti-freeze. Anti-freeze itu adalah
liquid yang biasanya dimasukin ke dalam mesin mobil supaya tetap jalan dalam keadaan dingin gitu loh. Kalau ada salju gitu segala supaya dia tetap jalan. Dan dia warnanya tuh hijau, bright green kayak Midori. Pokoknya bright green gitu. Dan ada di dalam gelas di sebelahnya si alkohol ini. Wah gila, polisi langsung, gila apa dia minum ini gitu loh. This is so scary. Dan kenapa dia nggak pakai, kalau dia memang mau bunuh diri gitu kan, kelihatannya kayak bunuh diri karena dia di dalam kamar sendiri kan. Kenapa dia nggak pakai pistolnya? Pistolnya masih ada di bawah ranjang gitu loh. Semuanya pada bertanya-tanya kan. Tapi ya kelihatannya ini memang seperti bunuh diri. Tapi ya gimana lah, polisi mereka juga pengen supaya ya kita cekin lah, jangan-jangan ada kejadian yang mencurigakan atau gimana. Jadinya mereka lihat-lihat rumahnya. Dan di dapur mereka ketemu kayak pipet gitu. Nah pipetnya udah di dalam tong sampah. Terus habis itu mereka bingung, kenapa nih ada pipet di dalam tong sampah? Ya udah mereka penasaran, terus mereka ambil sebagai bukti gitu loh. Dikumpulin. Walaupun mereka pikir ya ini kemungkinan besar dia bunuh diri karena dia depresi atau gimana gitu. Ya udah, akhirnya masih diselidiki terus sama si polisi, dan si Stacy-nya sama anak-anaknya dapat hasil warisan dari kematiannya si David ini. Yang anehnya adalah si Stacy dapat warisan semuanya, bahkan bisnisnya ini. Jadi dia si David ini punya bisnisnya ini semuanya jadi masuk ke Stacy gitu loh. Padahal si David ini punya anak yang deket gitu loh sama dia, tapi nggak dikasih apa-apa sama sekali. Semua orang pada bingung kenapa kok bisa kayak gitu loh. Tapi ya udah, ya maksudnya ya udah ada suratnya, udah ada warisan, surat wasiat yang mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, terus si polisi kan ya masih agak-agak penasaran, akhirnya mereka tes si pipetnya itu. Dan setelah dilihat si pipetnya kok aneh, nggak ada sidik jari sama sekali di bagian yang tempat semprotnya, di pegangannya. Tapi ada DNA-nya si David di ujung pipetnya, mulut pipetnya gitu loh. Kok aneh, kalau misalnya dia pegang gitu kan mestinya ya DNA-nya ada di depan sama di belakang gitu loh. Cuman sama sekali nggak ada, kayak udah dibersihin gitu. Dan ada sedikit partikel si antifreeze ini. Walaupun jadi udah dibersihin, dan dia tuh gara-gara ini tuh satu chemical yang amat sangat keras gitu. Walaupun dicuci tuh pasti masih ada sisanya sedikit-sedikit gitu loh. Dan yang katanya ya si antifreeze ini tuh bener-bener rasanya manis, dan memang kayak orang-orang kalau ngeracunin orang lain suka pakai antifreeze. Karena orang-orang nggak bisa ngerasain rasanya karena manis ya, manis-manis gitulah. Gitu serem banget. Ya anyway. Jadi sepolisinya jadinya curiga dong gitu. Wah ini ada apa nih? Langsung sama mereka HP-nya si Stacy kayak dikasih di tap gitu supaya disadap ya, that's right. Disadap, ada kamera dipasang di depan rumahnya dia, tapi sama sekali nggak tahu si Stacy ini gitu. Dan si Stacy juga dipanggil buat ngobrol lah gitu, dia supaya pengen tahu lah sedikit gitu katanya. Dan terus habis itu si Stacy ya dia cerita gitu, oh ya suami gue memang kadang-kadang suka depresi. Terus habis itu dia terus-terusan bilang, oh ya gue kaget banget dia makan anti-free. Dia bilangnya anti-free, bukan anti-freeze. Dia bilangnya anti-free. Gitu ya. Itu diingat dulu ya, soalnya ini bakalan muncul lagi sebagai hal yang mengungkap semuanya later. Oke? Anti-free. Ya udah, tapi kan polisi kan belum ada buktinya kan. Terus jadinya dia ya udah mereka lihat lagi ke masa lalunya si Stacy. Dia inget kan dia udah janda kan. Udah janda, terus mereka lihat bahwa si suaminya yang pertama katanya meninggal gara-gara serangan jantung. Tapi karena mereka
kayak curiga gitu. Dan sama waktu lagi serangan jantung itu tuh nggak diotopsi si badannya, si jenazahnya nggak diotopsi. Dan gara-gara nggak diotopsi, jadinya nggak tahu apakah bener dia gara-gara serangan jantung gitu. Jadinya si polisi langsung oke, kita angkat badannya dari kuburannya. Jadi sama digali kuburannya. Terus habis itu ya of course semuanya legal lah ya, udah pakai papers yang benar. Bukan tiba-tiba datang ke kuburan terus habis itu semuanya dihancurin, dodo. Ya gitu. Jadinya sama mereka dikasih di otopsi akhirnya. Dan setelah diotopsi kelihatan bahwa ada antifreeze. Gitu. Jadinya waduh, kok ini kenapa nih bisa kayak gini gitu. Modus operandi yang sama. Wow. Nah si polisi mereka kan kasih tahu gitu ke Stacy, ini kenapa lu bisa kayak gini, bla bla bla, kenapa ada antifreeze di badan suami lu yang pertama dan suami lu yang kedua juga meninggalnya gara-gara antifreeze, why? Terus habis itu ya Stacy bilang, oh apaan, orang nggak ada buktinya, mana buktinya bahwa gua melakukan hal itu gitu loh semua, dan memang nggak ada buktinya gitu, belum ada buktinya. Dan akhirnya si polisi decide untuk ngomong ke anaknya yang pertama ini, si Ashley gitu loh. Dia bilang, kita nih sekarang mencurigai bahwa mama kamu itu ngebunuh papi kamu dulu, bukan gara-gara serangan jantung. Si Ashley-nya langsung marah dong, langsung apaan lu, kayak aduh polisi memang selalu suka cari-cari gara-gara gitu loh. Ini bukan salah mami gue, lu cuma pengen nyalahin seseorang, kenapa lu nyalahin mami gue, udah leave us alone gitu loh. Pokoknya dia marah. Dan akhirnya dia telepon maminya gitu kan, ini polisi pada gila semua karena cuma mau nyalahin kita doang gitu loh. Terus habis itu si Stacy dia bilang, oh ya memang nih gue have a really bad day gara-gara ini, why don't you come, kita datang terus kita minum gitu loh berdua, soalnya kayaknya stres banget, we need each other gitu. Ya udah, akhirnya si Ashley datang sama minum sama maminya. Mereka minum mabok. Terus keesokan harinya si maminya bilang, ini masih pagi hari ya, si maminya bilang, kayaknya kita harus minum lagi deh, kita minum lagi gitu. Terus habis itu si Ashley-nya bilang, yang bener aja, ini masih pagi kan, masuk kita jadi kayak tukang mabok gitu. Terus habis itu si maminya bilang, nggak apa-apa, nanti nih begitu gua udah mulai beres-beresin semua, ntar udah selesai makan siang gitu, jadi kesannya kita nggak terlalu parah-parah amat. Nah akhirnya mereka minum vodka dicampur Sprite gitu, disiapin sama maminya. Nah terus habis itu dikasih ke si Ashley-nya. Terus si Ashley-nya bilang, kok ini agak aneh sih rasanya gitu. Terus habis itu si maminya bilang, itu gara-gara Sprite-nya kali, coba dikocok aja gitu. Terus habis itu dikocok, terus dia minum. Terus habis itu beberapa jam kemudian tiba-tiba maminya telepon polisi. Telepon polisi dan bilang bahwa aduh, anak gue mencoba bunuh dirinya sendiri. Gue ketemuin dia di kamar dengan botol-botol pil kosong, dan adiknya si Bri nemuin surat pengakuan gitulah, surat bunuh diri sambil ngaku bahwa dia yang ngebunuh si David, ngebunuh papi tirinya gitu. Semua ditulis, diketik gitu semua, jadinya nggak bisa dilihat bahwa itu dia yang nulis atau bukan. Ya udah akhirnya dikirimkan ke rumah sakit. Udah kelihatannya sih dia udah nggak bakalan survive, tapi it was a miracle, bener-bener a miracle. Dia survive akhirnya. Semua dokter udah pada bilang kalau misalnya ya dia cuman ketinggalan 1 menit aja gitu, telat di bawah 1 menit ke rumah sakit, dia pasti udah hilang, pasti gone. Langsung begitu dia sadar, semua polisi langsung pada, woi, kenapa lu gitu loh, lu beneran bunuh diri, kenapa gini-gini gitu segala. Terus dia bilang, apaan sih? Gue seingat gue terakhir kali cuman minum sama mami gue gitu loh. Kenapa memangnya? Terus habis itu si adeknya si Bri bilang, lu bener lu bunuh si David gitu. Apa yang lu tulis di surat? Terus habis itu si Ashley bilang, surat apaan? Kenapa gue bunuh David? Mana mungkin gue bunuh David, what? Nah terus akhirnya polisi melihat si suratnya ini, benar-benar dilihat. Terus habis itu di suratnya, tulisannya dia jelasin gitu, dia bunuh si David gimana. Dia bilang, gue masukin antifreeze
ke minumannya si David supaya dia keracunan. Tapi tulisannya bukan anti-freeze, tulisannya anti-free. Oke. Dan si polisi pada, maminya kan ngomongnya anti-free, dia nggak pernah ngomong anti-freeze. Why? Terus gara-gara hal itu si maminya langsung ditangkap. Maminya ditangkap, dimasukin penjara. Dan setelah dilihat lagi lebih lanjut, si suratnya ini ditulis di komputer di rumahnya mereka. Dan ditulisnya pada saat si Ashley lagi di sekolah. Jadi nggak mungkin gitu loh dia nulis. Dia physically tuh nggak ada di dalam rumah. Dan ingat kan, tadi kan HP-nya si Stacy itu disadap sama si polisi. Nah mereka melihat rekaman pas lagi jamnya, pas lagi ditulis itu gitu loh si suratnya. Dan kedengaran ada suara. Dia lagi ngetik. Wow. Oh iya ya, bisa disadap, jadi nggak hanya conversationnya, suara yang orangnya. Jadi kayak 24/7 ya kalau disadap itu ya. Gila ya. Wow. Akhirnya dia ketangkep. Anaknya si Ashley jadi saksi utama. Dia ceritain apa yang terjadi dan dia menyangkal semuanya bahwa dia mau bunuh diri lah, apalah, itu sama sekali nggak terjadi gitu loh. Dan anehnya si maminya ini, si Stacy, bener-bener nggak ada emosi, nggak ada nangis, nggak minta maaf, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Nggak merasa bersalah sama sekali. Sama sekali nggak merasa bersalah. Dan waktu dia lagi di penjara, tiba-tiba suatu pagi dibuka selnya dan dia meninggal di dalam penjaranya. Katanya serangan jantung. Tapi semua orang pada, bener nggak sih serangan jantung? Nggak tahu juga, soalnya kan suaminya yang pertama serangan jantung. Apa itu karma atau beneran nggak sih, nggak tahu juga gitu loh. Ya akhirnya dia meninggal di penjara. Gitu. Bukan karena anti-freeze, no. Kebayang gak sih kalau dia kayak masukin gitu, selundupin, nggak tahu juga. It's crazy. Yaudah deh guys, ceritanya kayak gitu. Semoga kalian enjoy sama cerita hari ini. Dan hari ini kita mau shout out ke Nisa Zulfikri Ahmad. Thank you so much for all of your comments. Kita seneng banget ngobrol sama kalian. Kita seneng banget setiap kali lihat komen-komen dari kalian. Dan benar-benar made my day setiap kali kalau baca-baca ada komen yang baru gitu. Jadi kalau kalian suka sama cerita-cerita seperti ini, please subscribe, please like, please comment, please share ke teman-teman kalian yang suka cerita kisah kriminal nyata juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Masih lapar nggak? Masih lapar. Bukan terlentang sih, terlungkup. Ulang. Terlungkup. Iya. Terlungkup. Dan akhirnya si polisi,